Asyik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, marilah kita doakan guru kita Agim dan juga seluruh jamaah, khususnya jamaah Darut Tauhid Bandung, Jakarta dan juga MK Travel yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya. Allah berikan kesehatan lahir maupun batin sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan oleh-oleh termahal dari melaksanakan ibadah haji adalah semakin dekat dengan Allah, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jadi ciri orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah haji pulang dari tanah suci, ketakwaannya semakin meningkat. Kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Biasanya kalau seseorang dijadikan sebagai kekasih, maka pasti akan mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang lain. Benar kan ya? Yudi punya kekasih, ataupun Agus lah, nggak jadi Yudi lah kan gitu. Agus punya kekasih yaitu istrinya. Pasti istrinya Agus lebih memperhatikan Agus daripada tetangganya. Kalau istrinya Agus lebih memperhatikan tetangganya daripada Agus, wah itu ada masalah kelihatannya, kan begitu. Nah, gampangnya begitu. Ketika Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah, pasti Allah memberikan perhatian lebih kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cintanya ya pasti lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai Khalilullah, menjadi kekasih Allah? Pasti karena Nabi Ibrahim juga. Kembali lagi Kang Agus, kenapa kok istri Pak Agus begitu mencintai? Kalau menyebutkan Pak Agus, ada di samping saya Pak Agus, misi salah Pak Agus juga. Kang Agus, kenapa istri Kang Agus mencintai Kang Agus? Kenapa? Kang Agus juga mencintai istrinya. Jadi karena mencintai sehingga dicintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbukti cintanya kepada Allah. Apa ciri orang yang jatuh cinta? Kira-kira apa? Siap berkorban
untuk yang dicintainya. Kenapa saya berbicara tentang masalah cinta? Karena di depan saya masih banyak yang jomblo kan gitu. Jadi cinta, terutama itu pasti jomblo kan ya. Rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Sehingga cinta. Kenapa? Bukti kecintaan itu salah satunya adalah rela berkorban. Alkisah ini pernah diceritakan, tapi karena belum punya contoh yang lain yang gampang sajalah daripada ngarang susah. Ada seorang ikhwan yang sedang jatuh cinta ke akhwat, ditelepon, "Kang, hari Ahad besok Bapak ulang tahun. Akang bisa datang tidak?" "Oh, bisa." Gitu. Tanpa istikharah dulu, tanpa banyak pikir, langsung jawabannya bisa, oke. Begitu sudah menjawab bisa, langsung ingat, sekarang kan sudah tanggal 25. Pas dibuka bener, memang dompetnya tebel, tapi isinya invoice. Dan kartu nama kan begitu. Langsung bingung. Akhirnya Yudi telepon sama Juan. "Juan, punya uang nggak?" "Berapa?" 500.000 juga nggak apa-apa deh. Sebentar saya cek dulu. "Oh, ada." "Untuk apa?" "Ada deh, ini urusan orang dewasa." Kan? Jawabannya pun bukan ini urusan orang dewasa kan gitu. Langsung begitu dapat uang 500.000 ya, kepikir, saya ingin memberikan kado terbaik untuk kekasih saya. Langsung cari informasi ya, kalau perlu pasang mata-mata, kira-kira calon mertua saya itu sukanya apa? Oh, sukanya misalkan baju batik. Kalau saya bawakan baju batik ada tulisannya Darut Tauhid, gak bisa kan gitu, ini khusus santri karya kan gitu, gak bisa. Langsung cari informasi baju batik apa yang terbaik, yang sedang terpopuler saat sekarang ini. Beli baju batik, harganya 400.000. Wah, sisa 100.000. Langsung dipikir untuk beli bungkusnya, untuk beli tinta tulisannya, supaya tinta yang digunakan untuk menulis juga yang indah, yang bagus gitu. Pokoknya isi kadonya bagus, bungkusnya bagus, tulisannya sebagus mungkin, dan tidak dibungkus pakai kantong kresek. Wah, itu pakai tas khusus spesial. Tibalah hari yang dinanti-nantikan, yaitu hari Ahad. Acara sore pada asar, pagi sudah siap mandi. Sudah siap mandi. Ternyata karena sibuk menjelang duhur kesangan. Wah, mandi lagi. Biasanya mandinya seminggu sekali, ini seminggu sehari 3 kali kan gitu. Pokoknya pingin memberikan yang terbaik saja. Habis sholat duhur langsung mandi, siap-siap untuk berangkat. Motor dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, diselah, nggak hidup-hidup. Maklum, motornya sudah sepuh, ya, BBKB dan STK-nya harusnya sudah diganti dengan yang baru kan gitu. Diselah nggak hidup-hidup, hanya apa? Dibongkar. Wah, dibersihan businya, baru diselah hidup. Alhamdulillah, pakai baju putih, bersihin busi, udah bajunya sudah mulai ada yang kotor. Tapi tenang aja, dengan senyum, baju kotor nggak apa-apa. Coba kalau dikotorin sama adiknya, marah tidak? Marah. Tapi kalau kotor gara-gara membersihkan busi motor yang mau dipakai untuk datang ke rumah kekasihnya, nggak marah. Tuh kan, coba adiknya datang tiba-tiba bawa tanah dicolekkan ke bajunya, kira-kira marah tidak? Marah. Tapi kalau kotornya karena membersihkan busi yang mau dipakai untuk datang ke rumah kekasihnya, dia nggak apa-apa, senyum saja, tenang saja. Berangkat, baru berapa meter motornya mati. Pas dibuka ternyata apa? Bensinnya habis. Untung tadi masih ada sisa uang 20.000. Wah kan gitu, 20.000
Ternyata ke pom bensinnya jauh, dorong motornya Vespa lagi, wah kan itu sudah kan itu, tapi tersenyum saja walaupun dorong motor ya panas, baju sudah mulai kotor, dia tetap tersenyum. Sampailah di pom bensin, bilang ke tukang penjaga, "Kang, 5.000." Hah? Seumur-umur belum pernah ada orang beli bensin 5.000, berarti setengah liter kan gitu. Kalau setengah liter jangan ke pom bensin kan gitu. Ke itu yang pinggir jalan saja. Biarin, itu urusan saya kan gitu. Isi bensin 5.000, kan sekarang bensin 10.000 kan ya. Nah, dapat setengah liter lumayan kan begitu. Karena supaya masih ada sisa 15.000. Berangkatlah. Busi sudah oke. Bensin sudah isi, jalan. Alhamdulillah jalan. Baru 200 meter tiba-tiba apa? Gebek, ternyata apa? Bannya bocor kan gitu. Yang bocor belakang lagi kan gitu. Bayangkan motor Vespa, bannya bocor, walaupun sambil dihidupkan tetap aja berat, didorong seperti dorong kambing, kerbau kan gitu. Berat. Tapi tetap tersenyum saja. Tidak menyerah, ya. Tidak mengatakan, "Udahlah, nggak jadi aja." Enggak. Alhamdulillah dorong sampai tukang tambal ban ya. Setelah ditambal busi oke. Bensin setengah liter cukup pulang pergi ya. Kemudian ban sudah ditambal, jalan. Ternyata baru 500 meter turun hujan lebat kan gitu. Berteduh sejenak sambil mikir, kalau berhenti lama-lama nanti acaranya keburu selesai. Kalau saya lanjutkan, bajunya basah kuyup karena pas dibuka ternyata nggak bawa jas hujan. Akhirnya apa? Nunggu lama nggak reda-reda hujannya. Akhirnya memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan dengan kondisi bajunya basah kuyup, kotor, bau, tadonya sudah nggak jelas tulisannya kan gitu. Tadi tulisannya bagus ya. Pakai pita di rombe-rombe, rombe-rombe sudah nggak ada lagi kan itu. Rombe-rombenya yang tadinya warna merah, kuning, hijau, pelangi sudah nggak ada lagi pelanginya, sudah hilang semuanya. Sampai di rumah mertua, calon mertua, ternyata apa? Acaranya sudah selesai. Calon mertuanya sudah istirahat, ya. Apakah laki-laki ini mengatakan, kata Yudi, ini belum menjadi kekasih saya, belum menjadi istri saya saja sudah menyiksa saya, apalagi nanti menjadi istri saya lebih dari ini. Udahlah saya nggak jadi aja. Enggak itu, nggak menyerah itu, terus saja maju tapang getar kan itu, pantang mundur. Kenapa? Cinta. Itu orang yang jatuh cinta, rela berkorban untuk yang dicintainya. Nanti materi pengorbanannya akan disampaikan oleh Ustadz Taufik. Kalau saya sampaikan sekarang, kasihan Ustadz Taufik nanti pada Marif nggak punya materi lagi kan gitu. Saya hanya mengantarkan saja materi pada Marif. Jadi kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam lah yang menjadi jalan Nabi Ibrahim dijadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harus kita lakukan agar menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan amaliyah-amaliyah yang membuat Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah. Satu, melakukan ataupun berkorban untuk yang dicintainya. Selesai, materi satu selesai, karena Ustaz Taufik nanti yang menyampaikan kan tentang pengorbanan. Rela berkorban, bukti cinta, rela berkorban. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang membuat dicintai oleh Allah. Selain berkorban tadi, ternyata apa? Banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang saling memberi kepada manusia, itu membuat hubungannya semakin lebih dekat. Benar kan ya? Saya punya sesuatu, saya kasihkan ke Kang Agus. Pasti hubungan saya dengan Kang Agus jadi semakin lebih dekat. Kenapa? Karena saling memberi.
Walaupun bisa jadi A memberi kepada B, B memberinya itu belum tentu dengan apa yang diinginkan oleh A, belum tentu. Tetapi ada komunikasi, ada kedekatan, syariatnya saling memberi, saling meminta. Nah, ternyata salah satu yang menjadi jalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dicintai oleh Allah adalah kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengamalkan ibadah, yaitu senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang doa, ya, satu yang harus menjadi catatan kita adalah berdoa ini adalah bagian cara ibadah kita kepada Allah. Landasannya apa? Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi kewajiban kita adalah banyak meminta kepada Allah. Hanya bedanya kalau banyak meminta kepada manusia, lama-lama bosen. Pagi minta ditraktir, siang ketemu pas di warung lagi makan, langsung bilang ke tukang warteg, Bu, nanti yang bayar Juan Bu ya. Mungkin kalau sekali enak, tapi kalau sekali, itu berkali-kali, lama-lama bosan. Setiap makan di warung langsung aja makannya dipercepat. Setelah cepat, Bu, nanti yang bayar ini Bu ya, teman saya. Memang dibayar, tapi lama-lama pas mau makan warung dia datang langsung, Bu, pamitan Bu, nanti yang bayar ini Bu ya, kan gitu akhirnya. Balas dendam kan gitu. Nah, sifat manusia biasanya begitu, kalau banyak meminta bukan semakin simpati, tapi lama-lama bosan. Balik berbeda dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak meminta kepada Allah, justru Allah semakin sayang kepada hambanya. Makanya kalau berbicara tentang firman Allah, ud'uni astajib lakum, itulah bagian cara ibadah kita kepada Allah dengan banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk banyak meminta kepada Allah. Minta. Nah, adapun dikabulkan ataupun tidak, itu hak prerogatif Allah, dan dikabulkan sesuai dengan keinginan yang kita minta ataupun yang tidak, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Karena ada kalanya kita sudah meminta kepada Allah, tetapi Allah belum mengabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti itu yang terbaik menurut Allah. Karena ada kalanya Allah mengabulkan dalam bentuk yang lainnya. Contoh begini, Mas Yanto punya anak, anaknya minta diberikan petasan. Mas Yanto tahu anak usia 5 tahun dikasih petasan sebesar ini, kebayang kalau nanti kena ledakannya petasan, bisa tangannya hancur, jari-jarinya pada pritil kan gitu. Minta petasan, dikasihnya apa? Permen. Memang mintanya petasan, tapi karena Mas Yanto tahu kalau dikasih petasan itu resikonya tinggi, bilang ke anaknya, Nak, Mas, jangan petasan Mas, ini lebih enak daripada petasan. Kalau petasan nggak bisa dimakan, kalau ini bisa dimakan. Oh gitu Pak, kasih, seneng. Kenapa? Dikasih. Ataupun ada kalanya bisa jadi anak saat itu minta petasan, dikasih permen, tapi tetap rewel, tidak seneng. Itu resiko. Ya. Artinya apa? Belum tentu setiap apa yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau tidak diberikan sesuai dengan yang kita minta, pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Membahayakan.
Ya Allah, saya sudah bosan jadi orang miskin, saya pengen jadi orang kaya. Ternyata semua orang minta dengan doa yang sama. Sudah pada bosan jadi orang miskin, pengen jadi orang kaya. Bluk, satu orang dikasih 10 miliar. Kira-kira apa yang terjadi? Hari ini ya, toko-toko pada tutup. Yang tukang ojek pensiun. Ya. Warung, warteg, wardang, warteg itu warung Tegar, wardang itu warung nasi Padang. Wardang tutup juga. Siang lapar, datang ke warteg, tok 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 tok. Bu, mau beli nasi, kenapa kau tutup? Jangan panggil ibu, tante. Wah, karena sudah punya uang 10 miliar, nggak mau dipanggil ibu, maunya dipanggil tante. Jadi merasa lebih mudah daripada sebelumnya kan gitu. Bu, kenapa tidak jualan? Kata beliau, buat apa jualan? Capek ternyata jualan. Jam 3 harus ke pasar belanja, setelah itu masak, setelah itu jualan, istirahat sebentar, pergi lagi ke pasar. Mulai hari ini saya tidak akan jualan lagi, saya mau pulang karena Tegal, warteg berarti pulang ke Tegal kan gitu, dengan bawa uang 10 miliar. Gak mau jualan. Akhirnya apa? Santri kelaparan kan begitu. Datang ke rumah makan Padang, ternyata sama, sudah siap-siap mau pulang ke Padang kan itu. Buat apa capek-capek jualan gitu, pingin pulang kampung ya. Ke depan mau naik taksi, ternyata nggak nyangkut-nyangkut, semuanya ditutup ya sama tukang taksinya, nggak mau jadi supir taksi lagi. Kenapa? Punya uang 10 miliar. Tukang ojek yang sudah mangkal di depan, biasanya mangkal di depan pun nggak ada. Pas ketemu ternyata dia mau pulang. Mang mau kemana? Mau pulang. Jangan bilang baling mang, om. Wah, yang tadinya dipanggil mang sekarang mau dipanggil om, nggak mau dipanggil mang lagi. Karena punya uang 10 miliar. Jalan kaki ke bawah, ya. Memang punya motor, motornya bensinnya habis, didorong sampai bawah, sampai pom bensin di bawah, ternyata pom bensinnya pun tutup. Kenapa? Karena karyawannya sudah tidak mau kerja lagi. Buat apa saya jadi bekerja di sini, capek, gajinya tidak seberapa. Pulang kampung ketika ditanya, punya uang 10 miliar. Jadi ternyata Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, salah satu bentuk keadilan Allah, Allah membagi rizki masing-masing orang berbeda-beda. Kan gitu. Doanya sama, ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami ya Allah. Semua doanya sama, tapi rizki yang Allah bagikan tidak semua berupa materi. Ada yang ini Allah lebih tahu kebutuhan rizki bagi dia itu bukan materi, tapi dalam bentuk yang lainnya. Kesehatan, alhamdulillah, di catatan Lauh Mahfudz sana tercatat dia sakit, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Kenapa? Rizki yang paling dibutuhkan oleh dia apa? Sehat. Teman-teman ya, mungkin gajinya tidak naik, tapi sehatnya terus bertambah, kan begitu. Gajinya naik 100.000, tapi ternyata ke dokter harus mengeluarkan biaya 500.000. Tekor kan begitu. Sok milih ditambah naikkan gaji 100.000, tapi nanti ke dokter 500.000, ataupun milih 500 tapi sehat, pasti milih yang terakhir kan gitu ya. Nah, banyaklah minta kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau kita melihat ya dari mulai surat Al-Baqarah, itu doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah termasuk visioner, banyak berdoa untuk di masa yang akan datang. Jadi berdoa untuk masyarakat, untuk umatnya ya di masa yang akan datang. Nih kalau kita lihat sebentar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah ya 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatyahu qalilan summa tarhu ala adabin nar wa bi'sal masir. Jadi salah satu yang diminta oleh
Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbij'al hadza baladan amina. Berarti itu apa? Negeri Mekah, Bakkah. Ya. Minta kepada Allah agar Allah jadikan kota Mekah itu menjadi kota yang baladan amina, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang Allah berikan rizki kepada orang-orang yang ada di situ, minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah datangkan samaroh, buah-buahan, ya, dari berbagai penjuru, dan sekarang terbukti. Cok, yang pernah ke tanah suci, di sana untuk mencari pohon anggur susah, tapi anggur dari berbagai bentuk anggur, jenis anggur semuanya ada. Yang warna oranye ada, hijau ada, apalagi pokoknya semua jenis anggur ada di sana. Apalagi apel, cari pohon apel itu nggak ketemu, tapi di mana-mana kita menemukan buah apel. Bahkan di pada saat musim haji, cari singkong ada di sana. Yang nanam orang Indonesia dibawa ke Arab, dibeli oleh orang Indonesia lagi kan gitu, karena kangen singkong katanya kan gitu. Cok, kalau pagi-pagi depan hotel, dari mulai nasi Padang pasti ada pasar khusus, rumah makan khusus makanan Indonesia di situ, rumah makan Padang ada di situ, mau makan kekel ada di sana. Kemudian apalagi nasi uduk, nggak usah bawa dari Sukabumi, dari Indonesia nggak ada di sana. Nasi kuning semuanya ada, buah-buahan ada, makanan ada, semuanya. Itu salah satu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meminta kepada Allah agar Allah jadikan negara ataupun Mekah ini Allah datangkan buah-buahan, makanan dari berbagai penjuru, tidak perlu harus nanam. Kalau misalkan di Taif buah-buahannya terbatas. Artinya tidak semua buah-buahan yang ada di situ bisa ditanam di Taif. Tapi Allah datangkan dari berbagai penjuru dunia, semua kumpul di tanah suci. Subhanallah. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa yang harus menjadi catatan kita, yang harus kita contoh adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anaknya muqimas sholah, anak-anak yang mendirikan sholat. Apalagi Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Suka baca doa gitu enggak? Suka-suka, ada yang suka, ada yang suka-suka. Harusnya setiap saat, setiap habis sholat, doa ini harus keluar dari lisan orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kami dan keluarga kami, anak-anak yang membuat kami selamat dunia akhirat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang ahli ibadah kepadamu ya Allah, ahli mendirikan sholat dan lain sebagainya. Itu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka teman-teman yang baik, Bapak Ibu, yuk kita meneladani apa yang dilakukan oleh kekasih Allah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, salah satunya adalah kita mencontoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, rela berkorban untuk yang dicintainya. Dibuktikan kecintaan kita kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah ya, dengan banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah.
Bukti cinta kita kepada Allah melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Ya. Kan kalau kepada manusia kan begitu. Kalau kita melakukan amalan perbuatan yang disukai oleh orang yang kita cintai, maka dia pasti mencintai kita. Bahkan semakin banyak kita melakukan pengorbanan, dia semakin cinta. Sama. Ya, hanya yang membedakan kalau Allah tidak membutuhkan kita, tapi kalau manusia yang kita cintai membutuhkan kita. Kenapa? Allah kan mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan tadi antara khalik dengan makhluk, kalau cintanya kepada makhluk saling membutuhkan. Suami, istri saling membutuhkan. Kita dengan tetangga kita saling membutuhkan. Tapi kalau kepada Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Kitalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Belajar itu bagian kewajiban kita, maka disebutkan dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Setelah kita tahu ilmunya, kita akan semakin tahu bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya dengan ilmu yang sering disampaikan oleh adalah pupuk iman adalah ilmu. Penyempurna amal adalah ilmu. Bagaimana agar amal kita sempurna, amal kita diterima oleh Allah, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, insya Allah di Darut Tauhid kita senang karena kita memfasilitasi siapapun bisa belajar melalui Darut Tauhid ini, melalui pesantren Darut Tauhid ini, termasuk program-programnya. Alhamdulillah ada PMK Daurah Qalbiyah yang insya Allah besok akan diwisuda. Sudah siap toganya Pak? Nah, di PMK besok mau diwisuda, mudah-mudahan jadi motivasi juga bagi yang lain. Jadi saya termasuk yang paling senang ketika dijadwalkan ngajar di PMK. Ya. Kenapa? Karena memotivasi saya untuk belajar juga. Kalau melihat Pak Toto yang sudah sepuh mau belajar, harusnya saya yang masih muda juga punya semangat belajar yang lebih daripada beliau, kan begitu. Memotivasi yang lainnya. Jangan sampai yang muda-muda malah malas belajar, padahal kan pupuk iman adalah ilmu. Jadi kalau iman kita ingin menguat, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Toto dan Pak Ismanto. Kemudian karena namanya ditutup jadi pokoknya Bapak lah kan gitu ya. Kenapa hafal Pak Toto? Ya karena Pak Toto kan pakai ada tulisannya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga teman-teman dari Daurah Qalbiyah, Kang Yudi, Kang Juan, siapa lagi? Itu namanya Daurah Qalbiyah. Ada Fajri. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Atau kita dialog, ada ini ya? Kata boleh kita sambil masuk nggak Kang Hamim? Sudah? Ya. Sambil menunggu silakan Kang Hamim kalau sudah siap. Belum ya? Belum. Sambil menunggu guru kita Agim, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim dengan kita. Beliau sedang berada di tanah suci. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Silakan mic-nya. Ya, insya Allah besok akan dilaksanakan wisuda santri PMK angkatan 57 dan Daurah Qalbiyah angkatan 105. Luar biasa ya sudah. Alhamdulillah. Bisa? Atau siap. Ya boleh Pak. Kita diskusi sebentar Pak. Pak Toto, mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang lainnya.
Baik, terima kasih. Eh, Pak Toto namanya Pak Toto ya? Iya, Pak Toto pasti namanya Pak Toto. Iya. Alhamdulillah Pak Toto. Dari mana Pak Toto? Saya dari Serang, Provinsi Banten. Dari Serang, Banten. Alhamdulillah. Sudah pensiun Pak ya? Sudah ya. Alhamdulillah. Nih, apa yang memotivasi Bapak sehingga di sisa waktu ini, enaknya kan pensiun tinggal di rumah, ngurus cucu kan begitu ya. Ini Bapak malah berangkat ke Darut Tauhid meninggalkan anak cucu untuk berada di Darut Tauhid. Apa yang memotivasi ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berangkat dari rumah, itu datang ke Darul Tauhid ini tadinya didasari oleh rasa kegalauan kami, Pak. Rasa galau ya. Saya galau. Kirain yang galau tuh anak muda saja gitu. Ternyata ada yang Gundah gulana mungkin ya. iya. Ada yang galau juga. Ya, gimana Pak? Galau terhadap apa-apa yang pernah saya lakukan dahulu begitu. Iya. Seperti pernah saya sampaikan bahwa saya itu sempat sesat itu, sesat. Jadi saya pada dasarnya dari kecil ini senang mencari, sudah ada keinginan mencari Tuhan gitu. Tapi saya agak tersesat karena apa yang saya pikirkan itu Tuhan ternyata bukan gitu. Jadi saya pernah masuk ke aliran kepercayaan begitu Pak. Ya. Kemudian sama guru saya diyakinkan bahwa apa yang ada di diri saya itu Tuhan, Allah gitu-gitu. Iya. Karena apa? Karena pada waktu itu saya di bidang pengobatan Pak. Kayak Syekh Siti Jenar ya. Kira-kira begitu. Jadi ketika saya baca mantra begitu, saya baca mantra, itu ada kekuatan masuk ke tubuh kita. Itu memang terasa itu betul, adanya betul begitu. Nah kemudian saya mengobatin orang itu ternyata juga ada hasilnya begitu. Kemudian saya dibilangin sama guru saya bahwa kamu ini sudah orang suci katanya. Karena apa? Karena sudah bisa berhubungan langsung dengan Allah. Bangga sekali saya. Oh. Saya senang sekali dikatakan seperti itu. Gitu. Tapi dalam hati kecil yang terdalam, saya memikirkan bahwa kenapa kok saya suci ya? Padahal saya masih suka bohong gitu loh. Yeah. Masih suka melakukan hal-hal yang ini. Dari situlah Pak saya galau. Kemudian berjalan beberapa tahun seperti itu. Akhirnya kegalauan saya ini belum galau waktu itu Pak ya. Yeah. Bangga sekali saya. Sampai saya bertemu dengan Pak Ustadz, yang namanya kebetulan Pak Ustadz Farudin juga Pak. Oh. Nah, kemudian saya dikasih ketika saya bertemu dengan dia, kebetulan tengah malam menjelang Ramadan begitu, saya sedang semadi ketemu Pak Farudin itu. Kemudian saya ditanya, "Dek, kamu sedang apa?" "Ya ini cara sholat saya," gitu. "Oh begitu cara sholatnya?" "Iya." Kemudian kami berdiskusi dengan beliau. Beliau juga tidak bisa meyakinkan saya bahwa Allah yang sebenarnya itu ini, nggak bisa. Karena sudah kebanggaan saya sudah ini sekali ya, udah tinggi sekali begitu. Tapi ada kata-kata terakhir dari dia setelah kami berdiskusi selama sebulan itu Pak, dalam bulan puasa itu. "Ya silakan toh kamu jalan dengan caramu, tapi ingat bahwa di dunia ini sudah sengsara ya. Kamu kan sengsara kan?" "Iya." "Tapi nanti di akhirat jauh lebih sengsara lagi." Disitulah saya tambah grogi, galau gitu. ya. Ya galaunya bertambah gitu. Kemudian akhirnya saya mau sholat Pak, dari situ saya mau sholat. Tetapi setelah sholat juga saya semadi lagi. Di sholat saya jalankan, semadi juga saya jalankan. Itu terus sampai saya punya istri begitu Pak, sampai saya punya istri gitu. Itu masih saya jalankan. Nah, kemudian sempat saya ke Pandeglang juga, pindah ke Pandeglang begitu. Di sana juga banyak kiai Pak, kiai. Tetapi ternyata apa-apa yang diajarkan kepada saya, bukan diajarkan, di sana juga banyak tulisan-tulisan itu Pak yang harus dibaca seperti semacam mantra begitu. Iya, baca mantra gitu ya. Iya. Itu efeknya sama Pak. Iya. Kemudian kami bertemu lagi dengan Ustadz dari Persis Pak, kebetulan dari Persis. Dia menyampaikan pada saya, yang masuk ke tubuh kamu itu jin, bukan Allah. Kemudian saya lebih ini lagi kan, terus dia buktikan, dia katakan Pak itu jin. Udah kamu nurut saya aja,
nanti jin itu akan pergi ketika kamu melakukan sholat malam dan segala macam gitu. Saya ikutin itu Pak, saya ikutin. Nah kemudian kesininya saya berpikir bahwa apakah selama ini saya bergaul dengan jin ini bisa diampuni oleh Allah Pak, begitu kan? Apakah bisa diampuni oleh Allah gitu? Jadi ini pertanyaan ataupun cerita Pak terakhir? Dalam hati saya gitu. Dalam hati saya itu apakah apa yang dia lakukan? Ya, apakah yang saya lakukan kemarin bergaul dengan jin? Bergaul dengan jin atau bisa dimaafkan atau tidak begitu. Nah, itulah yang membuat saya galau, Pak. Betul. Nah, kemudian kegalauan terus berlangsung, kemudian ada jalan saya datang ke sini, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah saya masuk ke sini, ternyata di sini adalah tempat yang sangat cocok bagi saya untuk menghilangkan kegalauan itu, Pak. Paling tidak arahan dari para asatid, dari Pak Hakim itu sendiri itu melegakan saya, Pak. Jadi apa yang dikatakan oleh Hakim, jangan kamu sedih dengan masa lalu dan jangan kamu risau dengan masa datang, itu betul-betul nih. Nah, kemudian karena Allah itu akan memaafkan semua, akan mengampuni kesalahan daripada umatnya ketika kita mau berdoa gitu. Itu yang melegakan saya, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang galaunya sudah sampai berapa persen, lega, Pak? Sudah lega, sudah lega. Alhamdulillah sudah reda. Itu yang paling mahal kan begitu ya. Menghilangkan rasa kegalauan ya, kan gitu. Ya, itulah yang saya rasakan, Pak. Ya. Nah, kemudian ke depan memang saya harus berdoa banyak, harus melakukan seperti apa yang dilakukan 40 hari di sini, Pak. Ya sholat malam, ya puasa segala macam itu akan. Jadi sudah tidak akan semedi lagi, Pak ya. Iya, alhamdulillah, baik. Terima kasih. Ini jadi kalau kita mengembalikan segala urusan kita kepada Allah, maka buahnya itu, Pak. Yakin saja. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ada orang yang galau? Jawabannya sederhana, karena tidak yakin kepada Allah. Jadi kalau manunggaling apa namanya? Kawula ing Gusti. Nah, itu kan jadi bahasa Jawa itu kan ya. Jadi di daerah Jawa kan dulu begitu. Itu jelas. Nanti ada kajian khusus tentang ilmu khodam. Nah, ada Pak ilmunya itu, Pak. Ya, tentang ilmu itu. Jadi kadang-kadang kita diperalat. Ini dulu pernah, Pak, saya pingin sekali belajar ilmu tersebut waktu di pesantren, Pak. Tapi setelah diceritakan, di dunianya mungkin mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tapi di akhiratnya direbus habis-habisan, nggak dapat apa-apa, rugi. Apalagi yang di dunianya nelangsa, di akhiratnya tambah menderita. Udah kan gitu. Udah nggak usah. Udahlah, fokus ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan syariatnya belajar ilmu tauhid, walaupun kalau di Darut Tauhid kita belajar ilmu tauhidnya itu tidak terstruktur sebagaimana di pesantren pada umumnya. Ya, karena waktu kita belajarnya terbatas sehingga tidak terstruktur, poin-poinnya saja. Kalau dalam bahasa namanya khulasohnya, ringkasannya saja. Kalau ingin struktur, nah ini yang di PDF. Nah, di PDF itu belajar ilmu tauhidnya akan terstruktur. Ya, Bapak tidak bisa masuk PDF karena sudah sepuh Pak dia. Jadi kepala sekolahnya bisanya kan itu tidak masuk jadi PDF. Ada nasihat untuk kami, Pak? Mungkin ada di antara ini yang galau, ya, yang masih muda juga galau kan itu. Jadi tempat Darul Tauhid ini memang merupakan suatu tempat yang diberkahi Allah, Pak. Amin, insyaallah. Ini saya perhatikan selama saya 40 hari di sini, saya tuh merasa tenang, merasa untuk mendekat Allah lebih bisa begitu dibandingkan dengan tempat saya tinggal, Pak. Paling tidak saya mendapatkan penghargaan, penghormatan dari teman-teman yang lebih muda dari saya, karena apapun kesulitan saya itu selalu dibantu gitu. Ini terasa di surga barangkali, tapi ya belum. Tapi betul-betul, Pak. Rupa-rupanya hal yang seperti ini sudah merambah ke sekitar ini, Pak. Jadi teman saya ini saksinya, Pak. Jadi dia melondri pakaian,
tiba-tiba ada duit yang di dalamnya dan dia nggak menyadari. Tiba-tiba ketika laundrynya selesai, duitnya dikembalikan, Pak. Itu pasti hasil dari interaksi dengan Darul Tauhid, di mana Darul Tauhid ini menanamkan manajemen kolbu yang sangat kuat itu. Ya, Itu merasa diawasin oleh Allah, Pak ya. Iya, itu yang saya perhatikan gitu, bahwa Darul Tauhid ini merupakan tempat yang diberi Allah karena apa-apa yang diajarkan mengenai manajemen kolbu ini sudah sangat mendalam ya, sudah sangat. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, jadi Darul Tauhid itu bukan hanya tempatnya orang yang sudah soleh, tapi Darul Tauhid adalah tempatnya orang yang ingin soleh. Kalau yang sudah soleh mungkin kayaknya mencarinya susah, tapi insya Allah kita adalah orang-orang yang ingin soleh, sehingga mencari komunitas lingkungan yang sama, yaitu orang-orang yang ingin soleh. Kan kalau dalam ta'lim ta'lim, wa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqarribhu tahtadi. Dulu diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Yen ana kanca ala lakune ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Gitu. Bahasa Arabnya nggak ngerti, bahasa Jawanya nggak mudeng. Nah, Darul Tauhid adalah tempat orang-orang yang ingin soleh. Makanya kenapa kita betah di sini, karena satu frekuensi, yaitu orang-orang yang ingin mencari Allah, orang-orang yang ingin soleh, sehingga nyaman. Ya, kalau ada percikan-percikan sedikit itu hal yang wajar. Tetapi tujuan utamanya adalah Allah. Insya Allah ada solusi yang terbaik, insya Allah. Makasih Pak Toto menginspirasi yang lainnya. Satu lagi Kang Yudi. Nah, boleh dikasihkan Kang Yudi ya. Ya, silakan. Makasih. Kang Yudi, namanya Yudi ya, benar ya? Ya, Oh, ya Ustaz. Alhamdulillah. Kang Yudi dari mana? Saya kebetulan dari Gegar Kalong, Ustaz. Wah, ternyata jauh sekali dari Geger Kalong. Ya. Geger Kalong Bandung? Gegar Kalong. Bisi ada Geger Kalong Irian Jaya kan gitu. Ya, nih dari tetangga Darul Tauhid. Ini kan dari tetangga kan, Ya. selama ini apa yang nih harapannya, kenapa ikut program Daurah Qalbiyah ini, Kang? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hampir sama dengan Pak Toto ya, cuma mungkin cara jalannya berbeda, Ustaz. caranya berbeda. Beberapa bulan yang lalu tuh saya punya masalah. Masalah yang bikin hati saya memang kacau. Iya, iya. Sampai keluarga saya bermasalah, rumah tangga saya bermasalah. Nah, melihat itu semua, ibu saya kebetulan akhirnya memutuskan untuk ya udah saya dikirim ke sini. Ya mungkin ini hidayah dari Allah yang melalui Jalan dari Allah ya. Sesampai di sini saya juga belum kebayang sih Ustadz, saya harus ngapain di sini. Memang benar sih katanya, memang di saat hati kita lagi galau tuh memang makin jauh sama Allah. Saya memang saat itu sholat saya nggak pernah sholat lagi, apalagi Al-Quran nggak pernah saya baca lagi. Ya bikin hati, ya kacau lah hidup saya. Jadi bukan tambah menyelesaikan masalah, betul, malah betul. masalahnya bertambah. Betul, gitu ya. Sesampai di sini begitu saya lihat, wah benar ternyata memang mungkin ini jalannya Ustadz. Saya sampai di sini memang mungkin ini jawaban dari semua doa-doa ibu saya. Alhamdulillah. Sama istri saya juga, adik-adik saya. Ya banyak yang saya dapat di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Pelajaran agamanya. Ternyata memang saya sholat pun ternyata banyak yang salah juga saya lakukan gitu. Mulai dari gerakannya, bacaan sholatnya, wudhu pun juga banyak yang salah juga saya lakukan. Dan disinilah disempurnakan semua, Ustaz. Alhamdulillah.
Jadi sesuatu yang paling mahal adalah kita mengetahui kekurangan kita. Betul, betul Ustaz. Benar kan ya? Betul. Selama ini merasa sudah cukup, cara wudhunya sudah merasa benar, cara sholatnya sudah merasa benar. Benar. Kan begitu? Betul Ustaz. Padahal masih jauh. Jauh. Nah, di sini hanya dibukakan bahwa sholat kita harus kita sempurnakan, wudhu kita harus kita sempurnakan. Bisa jadi itulah jalan yang membuat hati kita jadi galau suralau, kan begitu ya. Galau kenapa? Karena tadi mungkin kita sholat tapi sholatnya asal, wudhunya asal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ini adalah karunia dari Allah. Amin, amin Ustaz. Betul kan? Geger Kalong kan dekat sini. Dekat kan begitu. Tapi tidak semua juga yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kang Yudi datang ke sini belajar bersama-sama dengan kami, kan tidak semua. Ini karunia dari Allah. Bisa jadi doa orang tua, ya Allah, saya ingin punya anak yang soleh, ya Allah. Setiap saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggerakkan anak-anaknya datang ke Darut Tauhid, syariatnya Darut Tauhid. Amin. Jadi Amin. dekat dengan Allah. Amin ya Allah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disampaikan untuk hikmah nih kita semuanya. Jadi kita berbagi ini untuk memotivasi diri dan juga memotivasi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ketika dihadapkan dengan ujian, jangan justru semakin jauh dari Allah, benar. Betul. Karena yang bisa menyelesaikan, membantu kita menyelesaikan masalah kita itu bukan orang tua kita, tapi Allah Subhanahu. Bukan manusia, tapi bukan Allah. manusia, betul, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Yudi. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Karena rumahnya dekat. Kemarin mungkin lupa jalan menuju Darut Tauhid, sekarang sudah tahu jalan Darut Tauhid, kan gitu ya. Kan gitu. Ini kan sesuatu yang paling mahal kan begitu, ditunjukkan oleh Allah jalan supaya apa? Tenang. Nanti Allah gerakan keluarga, anak-anak, rizkinya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya. Ya kan yang tahap pertama apa? Tenang dulu menghadapi permasalahan, menghadapi ujian hidup. Kalau sudah tenang, nanti Allah akan datangkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Cuma satu nih Ustaz. Ya. Yang saya takutkan setelah keluar dari sini Ustaz. Apakah masih tetap seperti ini apa? Ya, besok di wisuda saya jelaskan tentang kunci istiqomah. Wisuda besok. Wah. Amin, amin. Amin Ustaz. Ya, insyaallah ya nanti disampaikan bagaimana menjaga agar amalan yang kita lakukan selama di Darut Tauhid diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga bersama-sama. Amin, amin, ya Allah. Kalau disampaikan sekarang waktunya nggak cukup ya. Jadi insyaallah besok di wisuda saya sampaikan materinya insyaallah. Makasih Kang Yudi ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Tidak ada kebetulan ya. Jadi kalau Allah menghendaki hambanya untuk menjadi kekasih Allah, Allah berikan jalan ya. Allah berikan jalan seperti Kang Yudi, Pak Toto. Allah gerakan hatinya datang ke Darut Tauhid. Di sini bertemu dengan orang-orang yang semuanya ingin menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ketemu bersama-sama. Insya Allah diberikan kemudahan dan ringan dalam melaksanakan ibadah. Nah, PN adalah bagaimana selepas wisuda ini kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita ditolong oleh Allah, nanti kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safiina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an 'amala salihan tardahu wa dahinna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Jadikanlah Darut Tauhid ini menjadi tempat, menjadi wasilah kami semakin mengenal-Mu ya Allah. Kami semakin yakin dengan kebesaran-Mu ya Allah. Duhai ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat ya Allah. Golongkan kami semua menjadi mujahid-mujahidah kesayangan-Mu ya Allah. Golongkan kami semua menjadi barisan pejuang di jalan-Mu ya Allah. Selamatkan dunia akhirat kami ya Allah, selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Sakinahkan keluarga kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah, solehkan putra-putri kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai ya Allah, undang kami semua ke tanah suci-Mu ya Allah. Jamu kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dahinnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Pupuk iman adalah ilmu. Kalau kita ingin imannya terus meningkat, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Bagaimana supaya amalan kita membuahkan pahala, maka amalkanlah ilmu yang sudah kita dapatkan selama di Darut Tauhid ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan atas segala ilmu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, semua yang kita miliki ya pasti nanti akan kita tinggalkan. Nah, daripada kita ditinggalkan sama dia, lebih baik dia kita kirimkan ya ke tempat yang kita akan menuju ke sana, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara ngiriminnya gimana? Ngirimkannya bukan di sono, ngirimkan di sini. Dengan apa? Berbagi dengan yang lain. Ya, berbagi dengan saudara kita, baik itu berupa sedekah, kemudian hadiah atau wakaf, apapun namanya. Yang penting berbagi. Nah, salah satu tempat yang layak untuk berbagi adalah Darut Tauhid. Ya, di antaranya Darut Tauhid. Maka jangan ragu karena antum melihat sekali kegiatannya untuk apa. Bukan orang lain yang akan menikmati semua kebaikan yang kita lakukan, sejatinya kita lagi berbuat baik pada diri kita sendiri, bukan berbuat baik ada orang lain. Fastabiqul khairat, karena itu yuk kita berlomba-lomba berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah ikut andil dan berpartisipasi dalam bentuk apapun, insya Allah menjadi barokah untuk semuanya. Hakadha walafu minkum, saya Novel atau aslinya Naufal ya, tapi di KTP-nya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairan.
Hakadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.